apa ya, mengingatkan kembali mengenai tugas Bapak Ibu. Mungkin saya boleh menayangkan ya Ibu Bapak ya. Ini di penilaian yang Bapak Ibu pada saat itu juga sudah dapatkan informasinya, penilaian untuk pengajar praktik ini gitu ya Bapak Ibu ya. Apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan atau yang harus Iya, ada dia. ya. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, untuk penilaian calon guru penggerak yang akan Bapak Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, yaitu di PI 5 Bapak Ibu ya, di PI 5. Nah, di PI 5 ini Bapak Ibu akan melakukan penilaian terhadap kemampuan coaching dari CGP, kemampuan coaching dari CGP. Nah, ini waktunya kurang lebih akan dilakukan di akhir bulan ini ya, Bapak Ibu, menjelang awal bulan depan gitu ya, kalau tidak salah di rentang waktunya seperti itu. Maka Bapak Ibu masih ada waktu untuk mempersiapkan atau mengingatkan CGP-nya untuk melakukan persiapan penilaian praktik coaching ini di PI 5, Bapak Ibu. Untuk apa langkah-langkahnya tentunya Bapak Ibu sudah memiliki buku panduannya. Silahkan Bapak Ibu nanti lihat kembali di mana Bapak Ibu nanti akan meminta CGP untuk melakukan observasi ya ke kelasnya atau melakukan supervisi gitu ya, melakukan observasi pembelajarannya di luar jadwal PI ini. Sementara nanti ketika PI 5 ini Bapak Ibu akan melihat bagaimana coachingnya CGP ini kepada rekan sejawat gitu ya. Jadi yang harus disiapkan oleh CGP-nya sebelum PI 5 tentunya untuk menyiapkan rekan sejawatnya yang akan di-coaching siapa gitu ya. Kemudian praktik pembelajaran yang akan diobservasinya kapan dan apa materinya seperti itu ya atau temanya. Nah, kebetulan kan mungkin sekolah sekarang sudah masuk, jadi tentunya ini sudah bisa disiapkan gitu ya oleh Bapak Ibu CGP-nya kepada rekan sejawat. Bapak Ibu perannya nanti menilai dan mengobservasi, melihat ya tentunya dengan menggunakan instrumen bagaimana Bapak Ibu nanti menilai PI 5 ini. Nah, ini yang sebentar lagi Bapak Ibu akan lakukan. Kemudian ya, itu di PI 5 ya Bapak Ibu. Nah, di bulan setelah PI 5 ini tentunya nanti ada PI 6 ya Bapak Ibu pun nanti akan melihat menilai dan melihat dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif ini di PI ya Bapak Ibu ya. PI 5 dan PI 6. Ini yang Bapak Ibu akan lakukan nanti gitu ya. Nah, untuk lokakaryanya sendiri Bapak Ibu akan melakukan lokakarya 5, kemudian lokakarya 6, lokakarya 7. Ya, setelah lokakarya 7 nanti ada penilaian rencana kerja, ini pun tentunya harus sudah disiapkan oleh CGP-nya dan Bapak Ibu menginformasikan kepada CGP-nya di lokakarya 6, di PI 6 tentunya di situ pun sudah bisa Bapak Ibu berikan informasi itu untuk disiapkan nanti di lokakarya 7. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan 3 lokakarya, kemudian PI, 2 PI di bulan-bulan ke depan ya Pak Ibu ya, seperti itu. Nah, mengenai penilaian-penilaian yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu sudah lakukan setiap loka, nah Bapak Ibu kan sudah menilai ya kehadiran dan sudah menilai keaktifan, dan itu di setiap lokakarya pasti ada Bapak Ibu ya. Keaktifan ini ada di dalam LMS-nya, Bapak Ibu menilainya sesuai rubrik tentunya. Nah, penilaian keaktifan ini akan bisa kita lakukan seandainya CGP-nya hadir gitu kan Bapak Ibu ya. Berarti sebelum mengisi keaktifan, Bapak Ibu menilai dulu menurut rubrik kehadirannya. Nah, di dalam LMS sudah juga diberikan ya informasinya atau rubriknya itu hadir, tepat waktu, hadir, terlambat, atau tidak hadir, Bapak Ibu. Nah, yang bisa dinilai keaktifannya tentunya adalah CGP yang
hadir, baik hadir tepat waktu maupun hadir terlambat. Kalau tidak hadir, tentunya kita melihat di sini logikanya kan tidak hadir ya, berarti keaktifannya tidak ada. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini pastikan Bapak Ibu sudah mengisi setiap nilai kehadiran dan keaktifan ini Bapak Ibu. Sampai ke lokakarya 4 berarti sudah ada 5 nilai kehadiran dan 5 nilai keaktifan. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk di lokakarya. Sementara di pendampingan individu Bapak Ibu sampai kepada PI 4, kemarin Bapak Ibu sudah melakukan penilaian observasi pembelajaran yang berpusat pada murid ini. Pada saat itu Bapak Ibu sudah melihat CGP, betul ya? Sudah ke kelasnya, kemudian melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang ada. Dan ini sudah disediakan juga di dalam LMS-nya. Seperti apa kita menilainya? Tentunya mengikuti rubrik tersebut Bapak Ibu. PI 4 ini dilakukan sebelum lokakarya 4 ya, sebelum lokakarya 4. Nah, berarti Bapak Ibu yang CGP-nya belum nih atau tidak diobservasi tentunya tidak akan ada nilai ininya. Gitu ya, tidak akan ada nilai ininya. Seperti itu Bapak Ibu, kita nanti akan mengecek nih kehadiran tersebut akan berkonsekuensi tentunya dengan nilai-nilai lain selain nilai kalau di PI ini ada observasi pembelajaran sampai ke PI 4 gitu ya. Kemudian ketika PI 5 kalau tidak ada dilakukan coaching atau tidak dinilai proses coachingnya, maka ya memang tidak ada nilai coachingnya. Nah, Bapak Ibu nanti pastikan di dalam LMS-nya atau nilai dari CGP-nya ini gitu ya Bapak Ibu sudah betul nih kalau memang tidak hadir memang tidak ada penilaian baik di lokakarya. Kalau tidak hadir, tidak ada nilai kehadiran dan keaktifan. Nih, kalau tidak hadir atau tidak dilakukan pada saat PI, maka nilai PI pun tidak ada, Bapak Ibu yang ini. Gitu ya. Jadi sampai kepada PI 4 kemarin, Bapak Ibu sudah menilai di PI 4, yaitu observasi pembelajaran. Ini. Dan Bapak Ibu nanti akan diberikan informasinya mungkin ya, progresnya. Sampai ke PI 4 ini Bapak Ibu sudah menilai atau belum gitu ya. Nah ini masih ada waktu Bapak Ibu, silahkan ini secepat mungkin gitu ya, as soon as possible lah Bapak Ibu, ini harus dilengkapi nilai-nilainya. Karena kita punya waktu yang tidak lama lagi Bapak Ibu ya, ini waktu untuk lokakarya maksudnya, lokakarya 5, 6, 7, dan PI 5 dan 6. Ini berlangsungnya tidak dalam waktu 3 bulan, meskipun namanya loka 5, loka 6, loka 7, tapi nanti loka 6, loka 7 ini berlangsung di 1 bulan yang sama kurang lebih ya 1 Juli itu kan ini tidak lama lagi 2 bulan dari sekarang kurang gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti ketika penarikan nilai Bapak Ibu sudah lengkap seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini untuk penilaian-penilaian yang nanti akan dicek oleh Bu Lulu mungkin sampai ke PI sampai ke loka 4 ya. Jadi lokakarya orientasi 1, 2, 3, 4, PI 1, 2, 3, dan 4. Sampai di sana. Dan ke depannya Bapak Ibu jangan lupa untuk menyiapkan ini ya, untuk menilai aksi nyata modul 2.3 atau paket modul 2, yaitu di coaching untuk supervisi akademik gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin mengingatkan juga berkaitan dengan, nah ini Bapak Ibu, nanti kan Bapak Ibu akan dijumlahkan nih nilainya dengan fasilitator ya, 50% fasilitator, 50% pengajar praktik. Nah, ini harapannya Bapak Ibu menilai dengan seobjektif mungkin Bapak Ibu, sehingga CGP pun tidak dirugikan Bapak Ibu ya, tidak ada CGP yang dirugikan. Kemudian syarat ini tetap berlaku Bapak Ibu ya sesuai dengan aturannya. Nilai yang bisa lulus itu untuk CGP di atas 70 ya, di atas 70, bukan sama dengan 70, tapi di atas 70. 70 sampai 100. Nah, dengan predikat minimal itu cukup Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada syarat kelulusan yang ini juga mesti diingatkan kepada CGP-nya. Minimal 34 pertemuan harus terpenuhi dari 38 pertemuan, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Itu saja barangkali Bapak Ibu berkaitan dengan penilaian. Nah, ini mohon Bapak Ibu
nanti melihat kembali nilai-nilai dari CGP Bapak dan Ibu gitu ya. Karena kita punya jadwal yang sebentar lagi sekitar 2 bulan ini untuk menuntaskan seluruh program atau seluruh aktivitas baik lokakarya maupun pendampingan individu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, mangga nanti kita diskusikan di sini. Itu saja. Mungkin langsung ke Ibu Lulu ya. Ibu Lulu mau menyampaikan nih, Ibu Lulu ini adalah koordinator admin ya, yang ada di program Guru Penggerak di Jawa Barat, di BGP Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu silakan menyimak. Barangkali ada nilai-nilai yang Bapak Ibu merasa, oh saya sudah mengisinya gitu ya. Ternyata di Bu Lulu, catatan Bu Lulu ini belum ada. Nanti silakan dicek ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan setelah informasi dari Bu Lulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang. Pak Dadang hadir. Ya, baik ditunggu ya Ibu Bapak ya, sedang proses. Sedang proses. Baik Bapak Ibu ini hadir semua dari seluruh kabupaten kota ya Bapak Ibu? Hadir. Hadir, alhamdulillah. Hadir. Bu. Baik. Mana Pak Dadang? Iya. Repot hadir, Bu. Hadir. Silakan Bu Lulu. Hadir. Iya, hadir dari Tahu hadir. Kota Bandung hadir. Kota Kecap hadir. Kecap mana kecap? Majalengka hadir. Oh, Majalengka. Kabupaten Cirebon hadir. Ciamis. Hadir. Kota Mangga Kota hadir. Cimahi Kota Angin hadir. hadir Bu. Ini ya. Pak Dadang. Pak Dadang hadir Pak Dadang. Cimanis dodol Garut. Hadiroh. Alhamdulillah. Kuningan ayam Semua hadir. Ciri khasnya ya. Pak. Bapak Ibu, ya. Kabupaten Cirebon hadir. Nilainya encan lengkap. Ya, alhamdulillah. Pak Dadang. Kita lihat nih nilainya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Halo. Pernaon. Kerjum. Duren, Mas Duren. Ngadu. Siap. Siapa? THR. Siap. Gopean. Mana Bu nilainya Bu? Ya Pak, sedang proses ini kelihatannya ada ini sedikit trouble sebentar ya. Nilainya kok belum Iya, lengkap. tidak sabar ya Bapak Ibu ya, ingin mengecek ya. Iya Bu, padahal udah diperbaiki kemarin tuh, tapi Sudah belum ya. bareng. Oke, sip. Pak Ridwan Kabupaten Bandung hadir. Sami hadir. Pak Ridwan di monitor Pak Ridwan. Hadir. Baik Bapak Ibu sambil menunggu barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait penilaian tadi. Bapak Ibu tidak ada masalah dengan ini kan Bapak Ibu ya, dengan ALMS-nya mengisikan nilai-nilainya, kemudian mengisi Aku bertanya Bu. pendampingan. Enggak Pak, bisa raise hand Pak, kalau ya yang mau bertanya boleh raise hand.
Nah, ini sudah ada yang resen ya Bapak Ibu ya. Ada 4 orang. Pertama di layar saya terlihat Ibu. Saya, Bu. Ya, mangga Ibu Rahmi. Bapak Ibu yang lain boleh di. Ya. Baik, silakan Bu Rahmi. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Yang pertama yang saya tanyakan itu adalah masalah ini Bu, prosedur pelaksanaan supervisi akademik ya. Itu kan di bagian praobservasi itu kan ada item yang mencantumkan CGP dan guru dan supervisor itu menyepakati hal-hal yang akan menjadi fokus kalau nggak salah ya, saya nggak terlalu ingat persis ya. Pokoknya intinya menjadi menyepakati hal-hal yang menjadi fokus pada pada supervisi tersebut. Nah ini hal-hal ini maksudnya gimana Bu? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Rahmi ya, Bu Rahmi ya, betul ya. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah membuka ininya, buku pegangannya atau LMS-nya. Coba kita lihat ya Ibu Bapak di LMS. Sebentar. Di LMS-nya kok tidak tampak ya, sebentar Bapak Ibu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya di layarnya ya. Bapak Ibu mari kita lihat nih sambil menunggu Bu Lulu ya. Bapak Ibu sekalian nanti akan melihat di PI 5 ya, di PI 5. PI 5 silakan dibuka juga boleh sambil membuka LMS ataupun buku pegangannya. Di PI 5 ini Bapak Ibu akan pertama ya fokus pendampingannya merefleksikan aksi nyata 31, mendiskusikan rancangan program, kemudian diskusi pengembangan komunitas praktisi, dan melakukan penilaian keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Nah, Bapak Ibu nanti ini ya, ini bagian awal pendampingan tentunya sudah disiapkan ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ya Ibu ya, kalau tidak salah keterangannya di mana ya? Saya lupa keterangannya. Ini dari nah ini di dialog pasca observasi pembelajaran Bapak Ibu ya. Pertama tadi di fokus inti atau bagian inti pendampingannya penerapan aksi nyata ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Ini sudah jelas, kemudian di rancangan program yang berdampak pada murid, ini merefleksikan rancangan program yang mereka sudah buat ya pada saat selesai memasuki atau selesai di 3.3 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini perkembangan komunitas praktisi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu akan melakukan dialog pasca observasi pembelajaran. Nah, di sini sudah diberikan penjelasan juga. Di akhir PI 4, Bapak Ibu CGP sudah ditugaskan untuk membimbing satu rekan sejawat. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, ini sudah disampaikan oleh Bapak Ibu, terutama di akhir PI 4, karena ini akan dilakukan di PI 5 untuk PI berikutnya gitu. Dalam menyusun RPP juga melakukan observasi pembelajaran ke kelas rekan sejawat tersebut gitu ya. Jadi ini yang dilakukan tanpa perlu kehadiran Bapak Ibu gitu kan sebagai PP. Ini CGP akan lakukan secara mandiri di sekolahnya. Akan mengcoaching rekan sejawatnya 1 orang. Ya, mengcoaching itu dalam arti dilakukan dulu observasi pembelajaran berdasarkan RPP yang sudah didiskusikan dengan CGP-nya. RPP milik rekan sejawatnya. RPP milik rekan sejawatnya yang akan nanti diobservasi dalam pembelajaran tersebut. Nah, pada saat observasi pembelajaran ini,
itu akan diobservasi hal-hal yang dibicarakan pada saat praobservasi bersama CGP dengan rekan sejawat. Nah, rekan sejawat ini akan menyepakati hal-hal yang akan diobservasi, poin-poin apa, fokus apa yang akan dilihat. Misalnya nih, strategi atau pelaksanaan pembelajaran, misalkan mengaktifkan murid dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif, misalkan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran yang dilakukan, misalnya pembelajarannya adalah dengan model cooperative learning, misalkan seperti itu. Nah, itu yang akan jadi fokusnya. Nanti ketika pembelajaran itu, maka CGP akan melihat fokusnya ke sana. Dan itu yang akan di-coaching, yang akan di-coachingkan, yang akan dibahas, direfleksikan setelah pembelajaran dilakukan, yaitu pada saat PI 5 itu. Pada saat PI 5 itu CGP akan melakukan coaching pasca observasi pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya ketika sebelum PI 5 dilakukan. Ya, seperti itu Ibu mungkin. Itu penjelasannya Bapak Ibu. Nah, yang hadir ketika PI 5 ini adalah PP, berarti rekan sejawat CGP, kemudian CGP-nya. Nah, Bapak Ibu PP ini akan melihat proses coachingnya CGP kepada rekan sejawat pasca observasi pembelajaran ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Menyampaikan tujuan dulu, kemudian melakukan percakapan umpan balik, tentunya ini berdasarkan ya ini Bapak Ibu area pengembangan yang hendak dilakukan oleh rekan sejawat. Itu tadi kemampuan untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran misalkan ya, yang tadi sudah dijadikan kesepakatan sebelum observasi tersebut. Ini ada catatan di catatan percakapan pasca observasi kelas ya Bapak Ibu. Ini yang akan dilakukan percakapan antara CGP dengan rekan sejawatnya gitu ya. Kemudian melakukan ini Bapak Ibu CGP setelah mengetahui ya catatan-catatan ini yang hendak dilakukan Recording in progress. Oke. Nah, sudah ada catatannya di dalam percakapan pasca observasi kelas ini, kemudian ada percakapan perencanaan area pengembangannya. Jadi dari yang sudah diobservasi itu apa yang ingin dikembangkan, area yang mana gitu, kemampuan apa yang ingin ditingkatkan kembali gitu, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Cukup jelas tidak dari ini, dari pengantar di sini. Nah, ini proses pasca observasi ini diamati dan dilakukan penilaian oleh PP dengan menggunakan rubrik penilaian sesi aksi nyata pada PI 55. Berarti di sini Bapak Ibu ya, di bagian PI 5 di bawah. Ya. Seperti itu. Nah, ini agenda PI 5 Bapak Ibu. Jadi memang ini harus dipastikan kepada CGP-nya Bapak Ibu, mereka sudah menunjuk satu orang rekan sejawat, sudah melakukan pendampingan dalam penyusunan RPP rekan sejawatnya. Setelah itu lanjut dengan melakukan observasi pembelajaran ke kelasnya. Nah, nanti hasil dari observasi ini akan diperlihatkan dalam proses coaching kepada rekan sejawatnya ketika PI 5 gitu Bapak Ibu ya. Jadi mereka menyiapkan ini dulu selama PI 5 belum dilakukan. Jadi sebelum PI 5 itu sudah dilakukan observasi dan pendampingan rekan sejawat oleh CGP gitu. Baik, ada yang ingin tanyakan kembali Ibu Bapak? Cukup ya? Cukup jelas untuk persiapan PI 5. Baik, Bu Rahmi. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Bu, siapa tadi ya? Yang kedua itu rasanya Pak Wawan ya. Pak Wawan, silakan Pak Wawan. Lanjut saja sambil menunggu dulu. Ya, Ya, gimana Pak terima Wawan? kasih Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam kalau jaringan lagi jelek. Ya, boleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanyakan, ini pernah saya tanyakan ke Bu Lulu, tapi belum ada tanggapan mengenai kehadiran CGP di Lokakarya. Saya kan sudah memberikan kehadiran selama 5 kali Lokakarya, ya boleh dari Lokakarya 0 sampai Lokakarya 4 kemarin. Ya. Tapi kehadiran CGP saya itu kalau tidak salah hanya 80%.
Setelah saya cek, ternyata lokakarya 3 itu dengan lokakarya 0 dianggap lokakarya 3, Bu. Jadi tidak ada lokakarya. Itu gimana Bu solusinya gitu? Baik, oke Pak Wawan, Itu aja ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti Bu Lulu akan coba mengecek ya Bapak ya. Apakah betul memang yang terlihat di sana 80% itu penilaiannya gitu ya, atau memang seperti apa gitu ya Pak Wawan ya. Kita tunggu Oh nanti iya, itu lagi, informasi Bu Lulu. maaf Bu, itu lagi. Ya. Kemudian tanggal lokakarya itu nggak cocok Bu sama yang di LMS sama yang di lapangan gitu. Oh iya, baik. Ya, baik, baik Bapak Ibu. Ya, kemarin mungkin ada apa ya, sedikit perubahan atau memang ada yang belum diganti barangkali dari settingan awalnya ya. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, nanti tim kami akan menarik kehadiran itu tidak dipengaruhi oleh tanggalnya sebetulnya ya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah mengklik kehadiran di tanggal tersebut itu sudah terhitung sebetulnya gitu. Ya. Nanti tapi ya memang baiknya sesuai ya Bapak Ibu ya, tanggalnya sesuai seperti itu. Terima kasih informasinya Pak Wawan ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Baik, Bu Lulu sudah siap kah? Sudah. Oke ya, Bapak Ibu. Mungkin ini teman-teman yang tertunda untuk bertanya, mudah-mudahan ini terjawab juga dengan ini nanti informasi yang disampaikan Bu Lulu ya. Mohon kalau misalkan masih mau bertanya silakan tidak diturunkan dulu tangannya kalau masih penasaran ya. Baik, silakan Bu Lulu kalau sudah bisa untuk masuk. Terima kasih Bu Nur. Izin suara saya terdengar Bapak Ibu? Iya, sudah sekarang jelas. Alhamdulillah. Ya, Terdengar Bu. Izin saya screen. Sudah tampak Bapak Ibu? Iya, sudah nih. Sudah. Baiklah, ini saya mulai untuk dari penilaian dulu untuk angkatan yang ke-7. Data ini kami tarik per tanggal 3 Mei 2023 per hari ini. Cuma data ini adalah data terupdate sampai pukul 01.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 01.00 tadi pagi. Jadi jika misalnya ada Bapak Ibu yang baru saja mengerjakan, sementara ini datanya belum bisa masuk ke dalam penilaian persentase kelulusan yang ada di sini. Jadi mohon izin ini adalah penilaian untuk PI dan Loka. Jadi kalau Bapak Ibu mengecek di LMS-nya masing-masing, Bapak Ibu akan memberikan penilaian terhadap CGP-nya di Loka, baik dari orientasi, Loka 1, 2, 3, 4 untuk penilaian penilaian keaktifan saat Loka Karya, dan di PI itu ada di PI 3.5 dan di PI 4.5. Ada daftar hadir yang wajib Bapak Ibu lakukan penilaian. Baik itu jika CGP-nya hadir, diisi hadir, dan jika CGP-nya tidak hadir, maka diisi tidak hadir. Ini adalah data yang tadi sudah kami olah. Linknya digunakan masih link yang sama Bapak Ibu, cuma memang barusan masih kami tutup, nanti akan kami buka. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu perhatikan, ini adalah ketuntasan penilaian sampai yang tadi, sampai yang Loka 4. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa sudah melakukan penilaian tapi nilainya masih kurang, mungkin ada CGP dari Bapak Ibu yang tidak hadir saat Loka Karya ataupun tidak hadir saat pendampingan individu. Lalu Bapak Ibu tidak melakukan penilaian tapi datanya belum masuk ke kami. Jadi masih kosong dan kami belum bisa menolkan nilainya. Jadi mohon bagi Bapak Ibu PP yang ada CGP. Sebentar Bapak Ibu azan. Bisa lihat yang pertama. Kita Bapak Ibu mohon maaf di sini sedang azan, jadi
minta izin waktunya sebentar untuk selesaikan azan di sini dulu. Rehat dulu aja Bu, ada kita hargai. Itunya terus digeser Bu ke bawah biar kelihatan seminya. Iya Bu, digeser ke Bisa di scroll. Share linknya aja. Diulang Bu ke atas Bu. Jangan terlalu cepat Bu, ini sedang dilihat. Ini katanya disuruh dilihat. Setelah Kabupaten Bandung Bu. Bisa di-share di grup linknya. Belum Pak. Sok enggak Pak, sok. Enggak. Oh, siap. terlalu cepat Bu. Nanti linknya Bu. Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk penilaian ini. Sebenarnya untuk PP sampai dengan lokakarya keempat ini, paling tidak ada 8 komponen penilaian yang wajib dilakukan Bapak Ibu nilai. Di lokakarya itu mulai lokakarya orientasi 1, 2, 3, 4, berarti ada 5 komponen di penilaian kaksipan. Di daftar hadir itu berarti ada daftar hadir mulai lokakarya orientasi 1, 2, 3, dan 4. Lalu di seleksi itu di PI 3 dan 5. Jadi ada 8 komponen. Jadi untuk Bapak Ibu yang nama-nama di sini yang belum, mohon dicek kembali apakah sudah melakukan penilaian di ke-8 komponen penilaian tersebut. Jika merasa sudah dan pernah ada CGP-nya tidak hadir, entah itu di lokakarya ataupun di PI, mohon sudah lapor pada saya. Lalu juga izin mengingatkan, ini ada beberapa PP yang sampai detik ini persentase ketuntasan penilaiannya itu di bawah 50%, ada yang bahkan di bawah 20%. Ini mohon maaf dari Kabupaten Kuningan. Jika ada Bapak Ibu dari Kabupaten Kuningan atau PP tersebut hadir, mohon segera diselesaikan penilaiannya. Paling tidak sudah di angka 98% ke atas. Karena angkatan 7 ini sudah berjalan lebih dari setengahnya, maka Bapak Ibu juga penilaiannya harusnya sudah hampir 98%-an ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah Bu. tolong diselesaikan sesegera mungkin untuk penilaian.
kami tunggu secepatnya. Siap Bu, nanti saya Pertama, kerjakan nih. Kemarin ada kendala kemarin di ya. Akan coba nanti sore Bu. Terima kasih. Boleh ya? Kabupaten Tasik lihat Bu. Iya, Bapak nanti linknya saya buka lagi di link yang ada di yang saya di share di grup. Ini sementara saja untuk informasi bagi Bapak Ibu, nanti akan kami buka lagi linknya. Ini untuk terkait dengan nilai. Selanjutnya itu adalah kewajiban Bapak Ibu yang lainnya adalah terkait dengan pengisian daftar hadir. Tadi sudah disinggung oleh Bu Nuraja bahwa salah satu kewajiban Bapak Ibu PP adalah memberikan memberikan daftar hadir, mengisi daftar hadir. Jika CGP-nya hadir, diisi hadir. Jika terlambat, diisi terlambat. Dan jika tidak hadir, diisi tidak hadir. Dari data ini masih ada beberapa PP. Kalau Bapak Ibu lihat di ketuntasan yang ini masih ada yang belum 100%. Itu PP di kelasnya Pak Erwin, Bu Fauzia, Bu Setiamana, dan yang lainnya. Mayoritas sudah lengkap Bapak Ibu, tapi masih ada beberapa lagi yang belum menyelesaikan penilaian daftar hadirnya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu penilaiannya yang daftar hadir mana yang belum diisi, Bapak Ibu bisa cek di bagian rekap. Di sini sudah diurutkan berdasarkan nama fasilitator dan nama CGP-nya, mana saja yang belum lengkap. Sebagai contoh, ini misalnya di kelasnya Pak Erwin, CGP atas nama Abdullah Basaman ini masih ada yang belum dinilai, entah itu di loka karya orientasi sampai loka karya 4. Untuk memastikannya bisa dilihat di sheet selanjutnya, itu sheet lengkap. Bapak Ibu bisa cari atas nama Abdullah Basaman. Nah, di sini Bapak Abdullah Basaman itu belum diisi kehadirannya di loka karya ketiga dan di loka karya ketiga. Jadi mohon untuk segera Bapak atau Ibu PP dari Bapak Abdullah Basaman untuk melengkapi pengisian daftar hadirnya. Untuk linknya juga nanti akan kami buka setelah ini. Nanti bisa Bapak Ibu cek lagi mana saja yang belum Bapak Ibu nilai ataupun mana saja daftar hadiran yang belum Bapak Ibu isi. Dari saya, sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu ke Bu Nur. Bu Nur, silahkan Bu Nur. Baik, terima kasih Ibu Lulu Briani yang sudah menyampaikan. Bapak boleh di-mute dulu supaya terdengar. Baik, terima kasih ya Ibu Bapak. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan rekap dari penilaian ya Bapak Ibu ya. Kita sampai jam berapa nih Bapak Ibu? Sampai jam 12.00 ya, ada 5 menit lagi nih kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bertanya silakan. Ini sudah ada yang raise hand, masih ada yang raise hand, berarti masih ada yang ingin ditanyakan gitu ya kelihatannya ya. Bu Kusmiati, mungkin saya secukupnya waktu Bapak Ibu ya sampai pukul 12.00 karena harus sholat ya, istirahat makan Bapak Ibu juga ya. Baik, silakan Ibu Kusmiati. Ibu Kusmiati, mungkin masih penasaran atau bagaimana? Halo, Ibu? Baik, kalau tidak jadi, berikutnya saya ke Ibu Angkai. Iya, Ibu. Silakan Ibu. Terima Gimana, kasih, Bu? Bu. Di sana pada penilaian ternyata saya sudah 100%. Alhamdulillah. Namun ketika saya buka tentang PI, saya buka-buka kembali, takutnya ada yang kurang. Ternyata di sana memang belum ada penilaian ya Bu. PI yang mana Bu? PI 1 dan 2. PI 1 dan 2 kan memang belum ada penilaian ya. Oh iya. Tidak ada penilaian. Kalau dilihat dari tabel tadi kita kalau sampai ke PI 4 baru sampai di kemarin di observasi. Ya. Bu Lulu ada yang ditarik dari PI? Tidak ada ya. Jadi PI 4 itu di observasi pembelajaran Ibu. Jadi kalau di PI 1 belum. Ya, belum ada. Jadi masih refleksi saja kegiatannya seperti itu.
penilaian itu mulai dari PI 4. Sebetulnya di PI 3 itu ada menilai refleksi. Iya. Ya, PI 3 menilai refleksi, PI 4 menilai observasi. Betul ya, seperti itu. Saya lupa. Di PI 3 ada menilai refleksi CGP. Ya, ada rubriknya Iya, ya, Bu ada. Bapak ya. Oke. Ada. Baik, itu Bu. 1-2 memang tidak ada. Oh ya udah. Terima kasih, takut saya yang terlewat. ketakutan Iya. sendiri. Iya. Jadi kalau udah kalau memang tidak ada penilaian untuk PI 1 dan 2, terima kasih banyak, Bu. Iya, jadi Bapak Ibu melakukan penilaian di PI itu mulai dari PI 3 sampai PI 6. PI 3 itu dengan PI 6 nanti ada menilai refleksi ya Bapak Ibu ya, selain di PI 3. Jadi untuk sampai ke PI 4 ini baru 2 menilai, 2 kali ya, yaitu di refleksi, CGP, dan observasi pembelajaran. Itu saja ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sami-sami Bu Engkai. Berikutnya ada Ibu. 2 menit lagi Ibu Bapak ya, mohon maaf nanti kalau pukul 12 kita stop ya. Ibu Miss Ila, Mrs. Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Lulu wabarakatuh. punten, kan saya tuh udah mengisi ya dari sebelum puasa itu saya nilainya itu 96,20. Kemudian saya sisir kembali, saya isi yang masih kelewat-kelewat itu Bu sampai kemarin puasa. Itu alhamdulillah naik 98,21. Terus udah saya kompliti kemarin setelah lebaran hari kedua tuh Bu Lulu. Semua udah saya isi, udah saya isir semua. Kok masih nggak ada perubahan 98,21 gitu. Itu bagaimana Bu Lulu ya, mohon petunjuknya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mrs. Ila. Gimana Ibu Lulu? Izin Bu, CGP-nya pernah tidak hadir saat lokakarya atau saat PI? Ya hadir semua Bu. Ini Hadir yang penilaian PP tuh Bu, yang penilaian PP, Iya. yang tugas PP itu tuh. Hmm. Yang tugas PP kan awal kan saya itu 96,20. Kemudian kekurangan-kekurangan itu saya sisir kembali. Alhamdulillah naik 98,21. Terus saya Iya. cek lagi kemarin terakhir tuh jurnal daring udah saya lengkapi semua, RTL semua, masih belum nanjak, masih 98,21. Padahal saya udah mengisi semua. Setelah 98,2 itu tuh saya mengisi lagi RTL yang pendampingan individu keempat itu tuh. Udah saya lengkapi lagi. Sama jurnal daring terakhir modul 2.3 itu sudah saya lengkapi semua. Nah, saya cek tadi di bulu terakhir tadi keser tuh masih 98,21 bulu gitu. Yang terakhir tadi bulu saya tuh masih 98,21, belum ada. Padahal saya udah ngisi banyak. Semuanya minta dicekin Bu. Ya, baik Ibu nanti gitu, nanti kita cek secara detail ya Bu ya. Tapi kalau siap. Ibu merasa sudah selesai, sudah tuntas, Bapak Ibu tenang ya. Kalau memang betul-betul Bapak Ibu sudah menilai nih Bapak Ibu. Siap. Ya, bisa jadi mungkin ada yang belum tercatat atau ada ini Bapak Ibu kemarin kita angkat nilainya sampai hari kemarin ya Ibu ya, hari kemarin. Ya. Kalau misalkan dari hari kemarin memang sudah dilakukan, sudah penuh, mari kita nanti cek lagi ya Ibu ya. Oke, siap Bu Lulu. Ya, Siap. Makasih Bu oke, Lulu. siap, Assalamualaikum. Pak Tri, Waalaikumsalam. Pak Tri silakan. Sudah jam 12.00. Mungkin Pak Tri terakhir ya. Mohon Kita maaf, bisa lebih cepat. saya Pak Tri atau Ibu? perempuan, Bu. Oh, karena tidak ada layarnya, jadi saya tidak. Ya, mohon maaf ya. Silakan Sekalian Ibu saya Tri. minta izin untuk absen karena jaringan kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya yang tadi chatting ke Ibu ya pagi-pagi belum lama ini, saya menanyakan kenapa penilaian untuk CGP saya di PI itu saya nggak bisa upload dokumentasi. Jadi yang muncul di layar itu, jadi munculnya no user selected. Gitu. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain di situ, dan juga ketika di atasnya itu change user itu nggak ada nama dari CGP saya satupun. Jadi apa kendalanya? Saya mohon bantuan dari Ibu untuk bagian mana Ibu itu? Dari PI Bu, dari PI 1 sampai PI 4
semuanya itu tidak ada yang bisa mengupload dari dokumentasi, Bu. Gitu. Jadi saya nggak bisa, jadi Iya. ketika klik grade itu tidak muncul seperti yang harusnya ada, munculnya jadi ceng usernya juga nggak bisa diisi nama-nama, nggak ada Ibu nama-nama sudah klik CGP. all belum? Sudah klik all? Sudah coba klik all? All yang mana, Bu? Ada all-nya tidak? Yang Mungkin nanti di ya ada tidak? yang all dari semua, Iya, dari all ada semua. tulisan all gitu, Ibu. Tapi nggak bisa, Bu. Jadi munculnya nanti jadi itu aja no user selected. Iya, itu Saya berarti tidak bingung. ada. Tidak ada yang Tidak ada CGP. terseleksi, tidak ada yang Betul. terpilih ya. Itu Bu dari nanti PI 1 boleh sampai dijapri 4 loh, saja, Bu. mungkin Oh, ya, ya. dijapri Ya. saja. Mungkin ini kasuistik di LMS-nya Ibu, Oh, mudah-mudahan yang ya. lain tidak bermasalah gitu ya. Jadi Oke, nanti mungkin japri saja gambarnya seperti apa, di bagian mana persisnya, mungkin boleh dibantu itu ya Bu ya. Oke. Ya, Terima kasih baik, Ibu Bu ya. Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi saja Ibu Tri Sugiharti karena sudah menunggu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebentar ya. Alhamdulillah kalau punya saya itu dilihat sudah 100%. Cuma yang ingin saya tanyakan ini Bu, dalam penilaian pemantauan jurnal pemantauan daring CGP, kami atau khususnya saya itu kadang mengalami kendala kalau CGP sendiri itu belum selesai mengerjakan tugasnya atau aksi nyatanya. Jadi di situ saya terkendala dengan menuliskan atau menulis jurnal pemantauan daringnya, Bu. Di situ ada pengaruhnya tidak dalam penilaian tersebut? Itu Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Iya, baik. Untuk jurnal pemantauan pembelajaran daring CGP, Ibu Bapak tentunya akan bisa tuntas untuk memasukkan ya catatan setiap CGP-nya ketika sudah sampai di aksi nyata ya Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu nanti boleh tuliskan catatan itu hingga di due date-nya. Kalau melewati due date-nya, misalkan CGP belum mengirimkan, berarti itu menjadi catatan Bapak Ibu bahwa CGP di aksi nyata belum mengunggah atau belum mengerjakan. Seandainya di situ perlu mengunggah. Seandainya di situ perlu misalkan di beberapa tempat hanya melakukan diskusi, nah Bapak Ibu pun menyesuaikan dengan tugas yang ada di sana. CGP belum berbagi atau memberikan ide usulan pada sesi diskusinya gitu ya, Bu. Seperti itu. Kalau ada due date-nya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan due date-nya. Jadi mengikuti due date yang ada atau batas waktu yang diberikan pada terutama pada aksi nyata ataupun pada menu-menu atau sesi-sesi tertentu yang diberikan waktu agak lama gitu ya. Maka Bapak Ibu menunggu CGP-nya mengupload atau mengunggah sampai batas waktu yang diberikan tersebut. Gitu aja Bu, dilaporkan nanti di jurnal pemantauan daring gitu ya. Cara saya tidak akan berpengaruh. Jadi tidak pengaruh ke penilaian CGP kayaknya Bu ya? Iya, tidak. Itu hanya untuk bahan diskusi, refleksi Bapak Ibu ketika pendampingan individu dan juga sebagai bahan pelaporan atau pemikiran bersama dengan fasilitator, gitu ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu sepertinya sudah semua Bapak Ibu ya. Mungkin ada hal-hal yang terlalu teknis yang mungkin berbeda dengan yang lain. Bapak Ibu silakan boleh menghubungi tim kami gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah tetap menunggu dan mengikuti kegiatan ini sampai sesi siang ini sampai selesai. Bapak Ibu terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, panjang umur Bapak Ibu, sukses semuanya. Recording stopped. Ya Rabbal Alamin. Pak Dadang, mangga pilih badai ditutup. Insya Allah atas selesai. Ditutup langsung. Enggak. Bapak Ibu kami satu ruangan tapi Pak jorok Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu semua terima kasih sekali lagi. Bu Lulu ada yang mau ditambahkan? Cukup ya, baik. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi. Semoga silaturahmi hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Sekali lagi sukses dan lancar semuanya ya menjalankan tugas di sekolah, di rumah.
di peran guru penggerak ini. Semoga lancar ya. Amin, Terima amin. kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Bapak Ibu dari ucap kami gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.